Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Polisi terus menginvestigasi kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas di kamar indekos dengan kepala terlilit lakban. Hari ini polisi lanjutkan olah tempat kejadian perkara untuk mencari penyebab kematian sang diplomat muda. Bagaimana polisi akan mengungkap kasus ini? Kami akan hadirkan perbincangannya dengan juga menyoroti kasus ataupun permasalahan lainnya terkait temuan ratusan rekening penerima bansos yang terindikasi digunakan untuk praktik judi online bahkan hingga korupsi dan terorisme. Lalu bagaimana Satgas Anti Judi Online dan pihak terkait mengusutnya dan berani menindak pidana para pelakunya. Dua topik hangat ini akan selengkapnya dibahas di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Radi Saputro. Dan saya, Friska Clarissa. Kita simak Sapa Indonesia Malam. Kita ke informasi pertama. Kepolisian terus mencari petunjuk penyebab meninggalnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di kamar indekosnya. Polda Metro Jaya menyebut penyelidik menunggu hasil otopsi untuk membuat kesimpulan yang lebih pasti. Dalam olah TKP kali ini melibatkan tim Inafis dan tim Dokpol Polda Metro Jaya serta Puslap 4 Mabes Polri. Dalam pemeriksaan di kamar kos korban di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta, polisi juga mengecek kesamaan ventilasi jendela dari ruangan lain. Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia Selasa 8 Juli di kamar kosnya dengan kondisi seluruh wajah tertutup lakban. Polisi saat ini juga menunggu hasil otopsi korban agar dapat membuat kesimpulan yang lebih lengkap soal penyebab kematian. Penyelidik juga masih menunggu hasil otopsi. Ya, saat ini masih berlangsung atau penyelidik masih menunggu hasil pemeriksaan organ dalam secara laboratoris. Kemudian juga masih menunggu saat ini proses pemeriksaan patologi masih berlangsung. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri menegaskan mendorong anak buahnya menyelidik mendalam soal kematian diplomat Kemenlu di kamar kosnya. Listio berharap masyarakat akan bisa mendapat kejelasan soal penyebab kematian Arya Daru Pangayunan. Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam dan tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti, dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap karena memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat. Lebih lengkap soal pengusutan penyebab kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Bondan Wicaksono. Zevanya, informasinya hari ini Komnas HAM mendatangi tempat kejadian perkara. Apa yang saat ini sedang ditelusuri termasuk dari Komnas HAM di TKP? Ya Friska, betul. Tadi sekitar pukul 4 sore Komnas HAM ini meninjau langsung lokasi TKP ditemukannya diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Tadi memang kedatangan dari Komnas HAM ini turut didampingi oleh polisi dan juga penjaga kos, di mana maksud dan tujuan kedatangannya ini Komnas HAM mau melihat bagaimana letak CCTV di area indekos milik diplomat muda ini dan juga seperti apa bentuk ruang kamar kos dari Arya Daru ini, dan juga tadi sempat banyak berbincang dari Komnas HAM dengan penjaga kos di tempat ini. Meskipun tadi kalau dari Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saulin P. Siagian ini menyebut belum bisa menyampaikan adanya temuan apapun setelah dia meninjau kondisi kamar kos dari diplomat muda ini, tapi yang jelas di sini Komnas HAM sangat menantikan hasil penyelidikan dari polisi. Meskipun tadi Komnas HAM menyebut tidak akan mencampuri proses penyelidikan, tapi di saat yang bersamaan ini Komnas HAM ini juga akan bergerak untuk mencari fakta-fakta terkait
yang untuk mengungkap apa yang menjadi penyebab kematian dari diplomat muda ini tanpa harus mencampuri proses penyelidikan begitu ya, di mana akan digali dari pihak-pihak terkait lainnya. Tapi yang jelas di sini Komnas HAM akan menunggu yang kabarnya nanti hasil penyelidikan ini akan rampung selama 11 hari ke depan. Setelah nanti proses penyelidikan ini sudah keluar dari polisi, baru Komnas HAM akan menentukan langkah apa yang akan dilakukan terkait dengan pengungkapan kasus ini. Friska. Termasuk yang juga jadi pertanyaan, bagaimana upaya Kementerian Luar Negeri dan kerjasamanya dengan polisi dalam proses penyelidikan yang masih berlangsung hingga saat ini? Ya Friska, kalau dari Kementerian Luar Negeri sendiri, dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat ini menyampaikan ungkapan duka tentu yang dirasakan oleh pihak Kementerian Luar Negeri, dan tentu untuk tindakan yang dilakukan Kemenlu ini menyerahkan sepenuhnya bagaimana proses penyelidikan saat ini sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Tapi dari Kemenlu ini menyebut akan menanggung beban yang dirasakan pihak keluarga, dan sekiranya ada bantuan yang diperlukan ini akan diberikan oleh pihak Kemenlu. Untuk lebih lengkapnya mari kita dengarkan pernyataan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat. Sebagai sebuah organisasi yang tentunya mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, Kementerian Luar Negeri akan menyerahkan sepenuhnya berbagai macam hal lain yang terkait dengan proses pencarian informasi yang saat ini masih terus dilakukan. Secara kedinasan, kami dari Kementerian Luar Negeri terus melakukan hal-hal yang sekiranya dimungkinkan untuk membantu pihak keluarga, terutama dalam keadaan sulit saat ini. Ya, seperti yang disampaikan tadi, Friska, Kemenlu ini akan menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada pihak berwenang, tapi mereka siap untuk menanggung beban yang sekiranya diperlukan oleh pihak keluarga tentunya. Dan kita akan menantikan bagaimana nanti hasil proses penyelidikan dari polisi, karena saat ini pemeriksaan CCTV, kemudian pernyataan dari saksi-saksi terkait dan juga sejumlah alat bukti seperti alat komunikasi digital ini sedang dalam proses pemeriksaan dari pihak polisi. Kemudian tadi pagi olah TKP juga sudah dilakukan untuk mengecek kembali bagaimana kondisi kos dari diplomat muda ini. Kita nantikan yang kabarnya minggu depan ini diharapkan bisa rampung dan bisa dikabarkan kepada publik. Friska. Zevanya, tolong gambarkan apa yang berbeda olah TKP hari ini dengan sebelumnya. Data-data baru apa yang coba didalami oleh polisi? Ya, terkait dengan olah TKP yang tadi, ini memang dikabarkan dari tim Inavis, kemudian juga tim Dokes dari Polda Metro Jaya dan Puslap 4 Mabes Polri ini turut hadir, di mana fokus mereka selain untuk meninjau kembali seperti apa ruang kosnya, ini juga untuk melihat bagaimana posisi atau bentuk ventilasi jendela dari kamar kos milik Arya Daru ini dengan ventilasi jendela pada ruangan lainnya begitu ya. Ini hal-hal yang tengah diselidiki dari olah TKP tadi, yang tentu ini hasilnya masih kita tunggu, Friska dan juga saudara. Tapi kalau saya perhatikan di area lingkungan indekos ini memang terlihat ada banyak sekali CCTV, kurang lebih 7 CCTV ini ada memantau aktivitas, di mana ada yang memantau dari area pintu masuk, kemudian halaman indekos, dan juga dari sisi indekosnya sendiri. Nah, di dalam area lingkungan kos ini, Friska, ini kami juga melihat ada toko yang menjual barang-barang umum begitu ya, yang artinya area lingkungan kos ini bisa dikunjungi oleh masyarakat umum, yang dimana tokonya ini beroperasi hingga malam hari. Nah, sejumlah CCTV tadi ini harusnya bisa menjadi petunjuk atau bagaimana polisi ini menyelidiki lebih lanjut terkait dengan kasus ini, yang tentu kita nantikan, Friska, karena saat ini kalau dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto ini menargetkan minggu depan diharapkan dari sejumlah temuan-temuan yang sudah dikumpulkan oleh polisi ini diharapkan bisa mengungkap apa yang kemudian menjadi penyebab dari tewasnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan ini. Friska. Olah TKP dilakukan hari ini di kamar indekos dari diplomat muda yang tewas Arya Daru Pangayunan. Terima kasih Zevanya Situmya. Kita ke sorotan lain ya saudara. Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan eksepsi tergugat, yakni pihak Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal itu terungkap dalam putusan sela kasus gugatan ijazah Jokowi Kamis lalu.
Majelis Hakim menyatakan eksepsi yang dikabulkan itu jadi putusan akhir dalam perkara ini. Tapi pihak penggugat punya waktu 14 hari bagi penggugat untuk mengajukan banding. Jadi untuk perkara nomor 99 ya, antara Dr. Muhammad Taufik melawan Insinyur Joko Widodo dan kawan-kawan, kemarin acaranya adalah putusan sela ya. Jadi putusan sela itu adalah untuk memutus mengenai adanya eksepsi atau keberatan tentang kewenangan mengadili ya. Jadi di dalam putusan sela itu kita baca bahwa pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya, sehingga dengan adanya putusan sela itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Pasca gugatannya tidak dilanjutkan pengadilan, penggugat ijazah Jokowi Muhammad Taufik juga menyiapkan gugatan baru. Kali ini Taufik akan menggugat Universitas Gadjah Mada dan Komisi Pemilihan Umum. Sementara terkait putusan sela yang menyatakan persidangan tidak dilanjutkan, penggugat akan mengajukan banding. Kemungkinan besar saya ajukannya hari Senin. Prosedur banding itu kan 14 hari. Jadi kami masih memiliki waktu dari kemarin sampai 14 hari. Itu hitungannya hari kerja, artinya Sabtu Minggu tidak dihitung. Prosedurnya saya harus membuat surat kuasa dulu. Harapan dengan banding, masa sih ijazah itu sampai kiamat tidak muncul begitu loh. Pasca gugatan tidak dilanjutkan pengadilan, penggugat ijazah Jokowi Muhammad Taufik juga menyiapkan gugatan baru. Kali ini Taufik akan menggugat Universitas Gadjah Mada dan Komisi Pemilihan Umum. Sementara terkait putusan sela yang menyatakan persidangan tidak dilanjutkan, penggugat akan mengajukan banding. Atas 3 bunyi putusan itu, saya menyatakan yang pertama itu bukan kiamat, ya. Yang kedua pasti kami ajukan banding, dan yang ketiga, ya, saya ingin sampaikan berarti sampai hari ini ada semacam skenario tidak akan pernah membawa ijazah dari tergugat, ya. Dalam hal ini tergugat satu mantan presiden ke-7 Joko Widodo itu ke pengadilan. Jadi skenarionya itu tidak akan pernah dibawa ke pengadilan sampai sampai kapanpun. Tetapi sebagai orang yang berpengetahuan, saya tidak akan patah semangat mata kita ini bukan kiamat. Dan satu kabar barunya, saya akan mengajukan satu gugatan baru, tetapi tergugatnya hanya 3, 1 Jokowi, 2 kemudian adalah KPUD Surakarta, dan yang ketiga UGM. Dan kami untuk gugatan ini punya bukti yang kuat. Masih dari perkembangan kasus ijazah Jokowi, kali ini dari ranah pidana. Penyidik Polda Metro Jaya menaikkan status penyelidikan ke tingkat penyidikan untuk laporan pencemaran nama baik dan penghasutan serta penyebaran berita bohong. Kenaikan status pemeriksaan ke tingkat penyidikan usai penyidik menemukan ada unsur pidana dalam laporan Jokowi soal pencemaran nama baik. Tak hanya itu, 3 laporan dari Pradi bersatu soal dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong soal ijazah Jokowi oleh Roy Suryo CS juga naik ke tahap penyidikan. Meski begitu, polisi belum mengumumkan nama tersangka. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan ditemukan, ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya
dapat naik ke tahap penyidikan. Kemudian di bagian yang kedua ada 2 laporan yang akan segera diberikan kepastian hukum, mengingat pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Sementara itu, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa Jumat pagi menghadiri pemanggilan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya terkait dugaan penghasutan soal ijazah Jokowi. Dr. Tifa mengaku mendapat 68 pertanyaan. Di hadapan penyidik, ia mengaku meminta disertakan ijazah Jokowi sebagai bahan klarifikasi. Tidak bicara substansi, saya masih bicara prosedur. Karena ini kan undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi itu artinya kan pihak pemeriksa ingin mengklarifikasi beberapa hal kepada saya yang termuat dalam 68 pertanyaan itu. Tapi saya sebagai pihak yang diundang kan saya juga membutuhkan klarifikasi juga kan gitu kan. Nah, klarifikasi yang paling utama tentu saja adalah ya ijazahnya. Ya kan, klarifikasi sebab semua 68 pertanyaan itu melingkupi ijazah tersebut. Tapi kita nggak bisa menjawab bagaimana kalau tidak ada ijazahnya. Kalau ada ijazahnya di depan meja ini ya kita berbincang-bincang tentang ijazah tersebut dan itu akan relevan dengan pertanyaan yang diajukan kepada saya. Gitu. Oh, kalau yang sekarang itu bukan Pak Joko Widodo, yang ini ya, yang hari ini itu laporan dari 5 pihak yang kita juga nggak tahu jati dirinya ya. Jadi kalau saya sih bicara begini, bukan soal legal standing apa, tapi keberadaannya, keabsahannya sebagai pelapor, itu kan juga perlu diklarifikasi. Kita ke kasus hukum lainnya. Kejaksaan Agung menetapkan saudagar minyak Riza Khalid sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018 hingga 2023. Riza Khalid bersama 8 tersangka lainnya diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian dan keuangan negara hingga 285 triliun 17 miliar rupiah. Dari keterangan yang disampaikan Kejaksaan Agung, Riza Khalid diketahui melakukan pemufakatan jahat berupa intervensi pembuatan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak. Padahal saat itu PT Pertamina belum membutuhkan terminal penyimpanan. Riza Khalid bersama 3 tersangka lain juga menghapus klausul skema kepemilikan Pertamina atas objek sewa terminal BBM Merak. Kesembilan, tersangka MRC selaku beneficial owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Tersangka MRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak. Saudara, Kejaksaan Agung juga menegaskan pihaknya telah bekerja sama dengan otoritas kejaksaan di Singapura untuk melacak keberadaan Riza Khalid. Diketahui sebelumnya Riza Khalid tengah berada di Singapura dan dirinya tidak memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung. Tetapi khusus MRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut tidak hadir berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah. Riza Khalid dikenal sebagai pengusaha yang bergerak di sektor retail, mode, dan perkebunan sawit. Riza Khalid juga menjalankan bisnis di industri minuman dan perdagangan minyak bumi. Di Singapura, Riza Khalid memiliki perusahaan, diantaranya Supreme Energy, Paramount Petroleum, Straits Oil and Cosmic Petroleum. Dominasinya di sektor impor minyak membuat sosok yang dijuluki sebagai saudagar minyak.
bisnis Riza Khalid dilaporkan mampu menghasilkan 30 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 486 triliun rupiah. Kekayaan Riza Khalid diperkirakan mencapai 415 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6,7 triliun rupiah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan anak Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto, sebagai tersangka korupsi Pertamina pada Februari lalu. Sapa Indonesia Malam akan kembali usai kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami kembali dengan informasi. Tim SAR gabungan kembali menemukan jasad korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Dengan ini sudah 47 korban yang ditemukan, 18 lainnya masih dicari. Pencarian di hari ke-10, tim menemukan 1 korban berjenis kelamin laki-laki mengapung di wilayah perairan Belimbing Sari. Jenazah kini sudah berada di RSUD Blambangan untuk proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Dengan penemuan ini hingga berita ini dibuat, total korban yang telah ditemukan meninggal dunia sebanyak 17 orang, 30 orang dinyatakan selamat, dan 18 orang masih dalam pencarian.
Sementara itu tim SAR gabungan akan mengajukan perpanjangan waktu pencarian karena masih banyak korban yang belum ditemukan. Sebelumnya operasi SAR resmi sudah diperpanjang 3 hari dan berakhir pada hari ini. Jadi mudah-mudahan sebagai SMC saya akan melaporkan ke jajaran atas untuk diperpanjang karena masih ada 20 korban lagi dalam pencarian. Tentunya pemerintah tidak tinggal diam. Kami pun jajaran organisasi SAR mulai dari Set Koordinator akan melaporkan ke pemimpin yang tertinggi. Sebelumnya, tim dari TNI Angkatan Laut berhasil mendeteksi dimensi objek menyerupai dimensi dari kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam. Objek tersebut memiliki panjang 69,7 meter, lebar 11,6 meter, dan tinggi 12 meter. Namun untuk memastikan kembali, TNI AL menggunakan metode Triple S atau Side Scan Sonar yang dimiliki oleh KRI Pulau Vanildo dan KRI Spika. Cek bawah air pada kedalaman antara 41 sampai dengan 49 meter dengan dimensi yang mendekati KMP Tunu. Dimensinya ada di gambar. Perkembangan terkini pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya serta kapalnya kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan dan juru kamera Febri James. Jonah, bagaimana perkembangan terkini dari pencarian korban? Apa ada lagi korban yang ditemukan saat ini? Ya Friska, memasuki hari ke-10 pencarian, ini total sudah ada 17 yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jadi kalau total manifest ini ada 65 orang, 30 selamat dan juga untuk 18 orang ini dalam proses pencarian. Dan inilah menjadi alasan mengapa dari tim akhirnya menambah 3 hari lagi masa pencarian. Jadi kalau di total saat ini sudah 10 hari, terdiri dari 7 hari yang pertama dan 3 hari tambahan, dan ditambah 3 hari. Jadi kalau sekarang adalah tanggal 11, maka ini akan berakhir tanggal 14. Jadi masih ada hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Jadi untuk upaya pencarian ini kami sendiri juga sudah mengikuti, sudah ikut on board juga di KRI. Jadi untuk upaya pencarian ini emang ada beberapa tahap atau beberapa strategi. Yang pertama adalah melihat dulu mulai dari bagaimana cuaca dan juga arus kedalaman, dan inilah menjadi titik atau operasi yang dilakukan oleh KRI. Saya sendiri sudah on board di KRI Pulau Vanildo dan melihat mulai dari KRI yang akhirnya menurunkan seperti scan sonar dan juga upaya-upaya lain. Memang sempat akan diturunkan ROV tadi, tapi dikarenakan cuacanya tidak baik dan arus bawah laut yang dinilai cukup membahayakan, itulah sebabnya akhirnya memang tidak diturunkan. Nah, ini juga menjadi alasan mengapa penambahan 3 hari dilakukan. Upaya pencarian ini tidak mudah dikarenakan memang kalau kita lihat memang karakter dari Selat Bali ini berbeda dengan karakter selat lain yang ada di Indonesia ataupun laut. Dan karakter Selat Bali ini kalau kita lihat apalagi di bulan Juli ini sudah masuk cuaca yang tidak menentu dan arus yang ada ini cenderung ke arah selatan atau ke arah Australia. Dan itulah kenapa sebabnya kalau kita lihat di lokasi kejadian kapal ini, dari lokasi awal jatuhnya kapal atau mungkin dari sistem yang ada seperti ping sounder itu, sekarang kalau kita lihat itu sudah bergeser kurang lebih ke bawah di 17 nautical mile. Itu sebabnya butuh beberapa perencanaan atau butuh beberapa proses agar kapal ini bisa segera diketemukan. Tidak mudah tapi juga tidak terlalu sulit, tapi yang pasti adalah petugas yang di lapangan, baik mungkin dari Basarnas, TNI Angkatan Laut ataupun dari pihak lain, ini masih terus melakukan pencarian, tidak hanya menggunakan teknologi yang ada di kapal tapi juga beberapa metode lain. Terus dilakukan tanpa henti agar operasi pencarian ini bisa menemukan titik temu yang jelas, khususnya dari KMP Tunu Pratama Jaya dan juga dari pihak KNKT juga bisa menemukan sumber awal atau mengapa bisa terjadi kecelakaan, dikarenakan butuh upaya lebih untuk bisa melihat tidak hanya mungkin dari sketsa 3 dimensi, tapi harus ada upaya secara visual untuk bisa melihat secara jelas dan detail seperti apa bentuk kerusakan atau mungkin keretakan sehingga menyebabkan KMP Tunu Pratama Jaya bisa jatuh ke bawah ke lautan. Friska?
termasuk soal untuk mencari titik bangkai kapal. Apakah sudah dipastikan, bisa gambarkan Jonah bagaimana proses pencariannya dengan metode side scan sonar? Ya Friska, untuk metode seperti side scan sonar ini, jadi dia menurunkan satu alat, dan alat ini nanti dia seperti menggambarkan. Nah, penggambaran ini nanti akan berupa seperti citra tiga dimensi. Jadi memang secara grafik atau mungkin secara visual yang lebih detail, ini memang harus ada alat tambahan atau mungkin alat jenis lain. Dan ini nanti akan dianalisa dan dicek apakah ini bentuk yang real atau tidak. Namun untuk titik sudah ditemukan dan juga untuk reka bentuk ini memang sudah terlihat. Tapi ini harus butuh upaya lagi, khususnya untuk menurunkan seperti ROV agar secara visual bisa dilihat. Ini harus dilaksanakan untuk penurunan ROV dikarenakan bentuk visual inilah akan menjadi penanda atau menjadi alat bantu untuk KNKT untuk bisa ditemukan. Jadi tidak hanya sekedar mungkin analisa semata, tapi juga terlihat bagaimana bentuk atau awal mula terjadi kecelakaan. Terkait dengan apakah akan diangkat atau tidak, kemarin saya sempat menanyakan ke KNKT, dari pihak KNKT menginginkan kapal ini diangkat untuk melihat mungkin bentuk retakannya atau mungkin kebocoran, apakah betul mungkin banyak disangkakan mulai dari ruang mesin ataupun dari bentuk atau mungkin dari ruang yang lain. Tapi memang tidak mudah atau tidak gampang untuk bisa mengangkat, mengingat kalau kita lihat kapal feri ini tidak hanya kapal feri saja, tapi juga mungkin ada truk, ada bis atau mungkin kendaraan lain yang tentu saja ini cukup berat, sehingga memang untuk pengangkatan ini kami masih tanda tanya atau masih menunggu apakah akan diangkat atau tidak. Sekali lagi untuk upaya pengangkatan ini harus berkoordinasi dengan banyak pihak, dan untuk diangkat pun ini harus dilakukan identifikasi secara visual. Jadi memang pertama adalah identifikasi secara visual, nanti ketika dinyatakan ini sudah betul maka akan dirapatkan apakah layak untuk diangkat atau tidak. Meskipun KNKT menginginkan untuk diangkat atau dicek, tapi ini harus koordinasi juga mungkin dari pihak Angkatan Laut atau mungkin dari Basarnas untuk memungkinkan atau tidak. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya tidak hanya dari bangkai kapal, tapi juga memastikan khususnya untuk jalur yang dimiliki oleh PLN dan juga jalur-jalur lain ini harus terkondisi dengan aman agar jangan sampai nanti ketika mungkin dilakukan kemungkinan akan diangkat ataupun pengecekan di laut, jangan sampai nanti akan ada gangguan seperti kabel. Namun untuk data terakhir, untuk laporan terakhir belum ada gangguan baik mungkin seperti kabel atau gangguan mungkin dari saluran gas atau listrik dan sebagainya. Jadi untuk sementara ini lokasinya masih di titik yang dicek atau dianalisa. Jadi ini masih menunggu 3 hari upaya yang dilakukan oleh tim Basarnas atau TNI Angkatan Laut untuk bisa mengecek atau melihat secara identifikasi dengan jelas lokasi bangkai dari KMP Tunu Pertama Jaya ini. Friska. Doa kita agar upaya segera berbuah hasil. Terima kasih Jonah Hamonangan, jurnalis Kompas TV. Saudara, penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih misterius. Informasi selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam.
Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Polisi terus mendalami penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan meninggal di kamar indekosnya. Kemenlu meminta publik tidak berspekulasi soal penyebab kematian dan menyerahkan penyelidikan kepada polisi. Nisan dan pusara di pemakaman Sunten, Bantul, Yogyakarta ini menjadi penanda tempat peristirahatan terakhir Arya Daru Pangayunan, sang diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Keluarga mengantarkan Arya ke pembaringan terakhirnya dengan kesedihan mendalam. Keluarga tak menyangka Arya berpulang dengan cara yang masih menimbulkan tanda tanya. Ia ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat pada Selasa pagi 8 Juli dengan kepala tertutup lakban. Kakak ipar Arya bilang, Arya tidak pernah bercerita soal tekanan apapun ataupun kesulitan yang ia alami dalam pekerjaan. 2 kali nggih Mas, namanya stres itu kan kita tidak pernah tahu. Nah saya juga nggak ada, maksudnya tidak ada history medical check up-nya segala macam, saya juga nggak ada gitu. Jadi saya nggak bisa konfirmasi lebih lanjut. Cuman yang saya tahu beliaunya itu jarang sakit. Excited gitu loh, anak itu seneng. Jadi cerita dia penugasan di Timor Leste itu dia menceritakan dengan sangat antusias. Dan mau keberangkatannya ini juga antusias ya? Antusias Mas. Ke Helsinki. Iya, antusias betul. Kematian Arya menyisakan misteri. Sebelum ditemukan tewas, aktivitas Arya terekam CCTV rumah indekos pada Senin 7 Juli sekitar pukul 11 malam. Arya seorang diri terlihat baru sampai ke kamar kosnya. Tak berselang lama, Arya kembali keluar kamar sekitar pukul 23.24 waktu Indonesia Barat. Tampak ia membawa sebuah kantong plastik hitam, diduga hendak membuang sampah. Arya kemudian kembali masuk kamar. Lalu keesokan harinya, tanggal 8 Juli, CCTV merekam penjaga kos dan satu saksi berada di depan kamar korban. Polisi mengatakan istri almarhum Arya sempat menghubungi penjaga kos untuk memeriksa kondisi suaminya. Penjaga kos dan saksi mencoba menelepon dan beberapa kali mengetuk pintu kamar, namun tak mendapat jawaban. Mereka akhirnya membuka kamar menggunakan kunci cadangan dan menemukan Arya tak bernyawa di dalam kamar dengan kondisi seluruh wajah terlakban. Kementerian Luar Negeri menyerahkan penyelidikan kasus kematian Arya kepada polisi. Kemenlu meminta publik tidak berspekulasi soal penyebab kematian Arya dan tak perlu mengaitkannya dengan tugas Arya di Kemenlu. Kalau untuk kasusnya silakan ditanyakan kepada Pak, dari belum ada laporan soal lebam itu Pak katanya Pak. Kami tidak bisa mengkonfirmasi, silakan nanti disampaikan kepada pihak. Karena yang berwenang menyampaikan adalah dari pihak kepolisian. Yang TPPO itu mungkin TPPO di mana Pak? Myanmar atau di mana Pak? Yang TPPO yang beliau itu di Jepang. Di Jepang. Yes. Guna terus mencari petunjuk penyebab kematian Arya, polisi kembali melakukan olah TKP pada Jumat pagi. Selain mengecek kamar indekos, polisi juga mengecek kondisi ventilasi jendela kamar dari ruangan lain. Penyelidik kini masih menunggu hasil otopsi jenazah korban, khususnya hasil pemeriksaan organ dalam dan patologi. Kemudian saat ini penyelidik juga masih menunggu hasil otopsi. Ya, saat ini masih berlangsung atau penyelidik masih menunggu hasil pemeriksaan organ dalam secara laboratoris. Kemudian juga masih menunggu saat ini proses pemeriksaan patologi masih berlangsung. Sosiolog kriminal Universitas Gadjah Mada Suprapto menyebut adanya lakban di wajah korban bisa menjadi petunjuk karena polisi bisa melihat posisi lakban hingga sidik jari sehingga bisa menentukan apakah ada unsur pidana atau tidak. Nah, tentunya beberapa hal yang bisa kita lihat antara lain adalah posisi lakbannya itu seperti apa, ada di mana, apakah itu ada di dahi ataukah di mulut gitu, atau memang keseluruhan sudah tertutup dan itu bisa untuk kita cermati apakah itu dipasang oleh orang lain atau
si korban sendiri yang memasangnya. Apalagi juga kita sudah menerima informasi bahwa pada lakban itu juga sudah ditemukan sidik jari. Jadi lakban ini akan menjadi kunci untuk mengungkap lebih jauh. Sementara Kepolisian perlu bergerak cepat untuk mengungkap penyebab kematian Arya agar tak ada spekulasi liar dan keluarga segera mendapat kepastian. Tim Liputan Kompas TV. Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk melengkapi petunjuk mengenai meninggalnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Kita bahas bersama praktisi kepolisian Brigjen Polisi Purnawirawan Yosef Asri Suari dan sosiolog kriminal yang merupakan dosen Purna dari Universitas Gadjah Mada, Suprapto. Selamat malam Bu Sri dan Pak Suprapto. Selamat malam. Kalau saya ke Bu Sri dulu. Ini kan harus hati-hati sekali dan cermat untuk menentukan apa yang jadi sebab kematian korban diplomat muda. Apa yang saat ini di proses saat ini yang dibutuhkan polisi untuk membuat terang perkara? Ya, baik, terima kasih. Pertama yang bisa menentukan langkah kepolisian adalah jawaban atas penyebab kematian. Nah, penyebab kematian ini dilakukan oleh teman-teman dari forensik. Ya. Sementara yang menangani kasus ini adalah mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Ya. Maka titik awal adalah TKP. Maka TKP kita bisa lihat diperluas areanya, semua dilakukan pengecekan. Biasanya polisi menangani kasus seperti ini dia sudah punya gambaran-gambaran beberapa kemungkinan atau hipotesis A, B, C sambil menunggu apa yang menyebabkan kematian korban. Kematiannya apakah karena pernapasan yang terganggu atau apa nanti itu pemeriksaannya sangat komprehensif di bidang laboratorium forensik kepolisian. Baik itu dari kedokteran kepolisiannya, kimianya, dan sebagainya. Jadi itu sangat kompleks. Nah, setelah keterangan kematian itu terjawab, artinya mayat itu atau jenazah itu bisa berbicara, ya, baru tuh terungkap. Nah, sekarang yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian, apa saja yang harus dikumpulkan? Sebanyak mungkin. Ya. Jadi boleh dari keterangan dari teman-temannya, boleh riwayat rekeningnya, boleh riwayat transaksi dan sebagainya, itu semua dikumpulkan. Terlebih barang-barang yang bersifat pribadi seperti handphone, laptop dan sebagainya itu mutlak itu ya. Ya, itu jadi sebanyak-banyaknya bukti dari olah tempat kejadian perkara, juga hasil dari otopsi untuk mengetahui penyebab kematian ini yang ditunggu. Kalau saya dari Pak Suprapto sebagai sosiolog kriminal, dari yang kita lihat oleh TKP sekarang, lalu juga ada scene atau tayangan CCTV sebelum korban meninggal, apa yang bisa dirangkai, apa yang harus dirangkai oleh polisi soal ini untuk menentukan kematian korban, penyebab kematian korban? Iya, baik ya. Jadi kalau kita lihat dari tayangan CCTV ketika korban pada malam itu datang akan membuang sampah, kemudian dia masuk, itu memang tidak menunjukkan kondisi kegelisahan gitu ya, ada tanda-tanda bahwa dia mengalami gangguan, apakah itu teror ataupun sakit tertentu gitu, sehingga kecil kemungkinannya bahwa dia akan melakukan bunuh diri, karena sepanjang yang saya pernah amati, biasanya orang-orang yang akan melakukan bunuh diri setidaknya akan nampak gelisah, tidak setenang langkah yang bersangkutan ketika mau membuang sampah gitu. Jadi rangka untuk memastikan itu, saya kira memang beberapa bukti yang perlu dicermati tadi, misalnya bagaimana sikap dan perilaku korban sebelum meninggal, kemudian juga kalau dinyatakan bahwa pintu tertutup dari dalam, terkunci dari dalam, tapi tadi ada keterangan juga bahwa ketika membuka gitu, mau menemui dan mengecek dan membuka kok pakai kunci serep gitu atau kunci duplikat, tetapi informasi yang sebelumnya kan melalui jendela. Jadi itu yang saya kira perlu beberapa data yang perlu dikumpulkan.
Jadi bagaimana kondisi psikis korban itu juga perlu didalami dari bukti-bukti yang ada, salah satunya CCTV itu ya. Karena ada banyak yang harus diselidiki oleh polisi, Bu Sri. Salah satunya juga adalah profesi dari korban yang pernah menangani kasus TPPO. Bagaimana kalau dari sisinya polisi yang Bu Sri juga cermati dan juga alami, bisa mengaitkan ini, profesi korban apa yang pernah korban tangani dengan crime scene, ada tidaknya crime scene dalam kasus ini? Jadi begini, setelah diperoleh keterangan hasil forensik, apakah dugaan tadi yang saya katakan bahwa ada beberapa hipotesis. Ya. Nah, dari hipotesis ini akan terjawab pertama oleh hasil dari pemeriksaan forensik. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan forensik terbukti atau ada dalam salah satu hipotesisnya teman-teman penyidik, maka tinggal dirangkai. Sebenarnya yang ingin dijelaskan adalah bukan sekedar penyebab kematiannya, tapi nanti lebih jauh motifnya apa sih? Nah, itu akan terjawab semuanya. Dan kita mungkin tidak boleh merangkai-rangkai, tidak boleh kata A, B, C, D, nggak ada. Jangan berspekulasi, serahkan kepada teman-teman penyidik, karena penyidik bekerja berdasarkan bukti. Kalau ada beberapa bukti saling bertolak belakang, itu juga tidak bisa menjadi sebuah kesimpulan. Jadi semua bukti yang dikumpulkan sekarang harus saling mendukung, gitu. Misalnya kematian korban karena gagal napas. Gagal napas diakibatkan oleh apa? Ada tekanan dari luar atau faktor dari dalam. Nah, itu harus dilihat. Umpama ini contoh. Gagal napas. Nah, gagal napasnya kenapa? Apakah dari luar? Jika dari luar, jejaknya apa? Jika dari dalam, kenapa? Jadi ada sebab akibat yang cukup panjang. Oleh karena itu, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh teman-teman kepolisian yang berada di sekitar TKP akan mendukung ke sana. Kalau andai kata terjadi bukti itu tidak sinkron, maka polisi akan melakukan penyelidikan lagi. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian ini adalah langkah-langkah penyelidikan. Sangat terbuka. Jejak mungkin pemeriksaan psikotes, biasanya mungkin kan para diplomat sebelum penempatan itu selalu ada psikotes dulu. Mungkin ada itu dan sebagainya, itu akan dijadikan kajian awal. Kajian awal sehingga saling mendukung. Apakah kajian awal pun bisa dilihat dari riwayat beliau masuk. Apakah dia memang punya kerentanan di sisi psikologis? Jadi apapun yang terlihat di TKP itu menjadi acuan untuk melihat, menyandingkan bukti demi bukti apakah sinkron. Iya. Gitu. Oke, jadi antara bukti dan bukti harus sinkron, ada beberapa hipotesis yang nanti akan diuji. Pak Suprapto, bagaimana kalau dari sisi sosiologi kriminal, dari keilmuan, untuk melihat keterkaitan profesi bisa atau tidaknya dikaitkan dengan kejadian ini, dengan kematian korban, dan bagaimana untuk merangkai itu? Ya, sangat mungkin ya bahwa profesi itu akan berkaitan dengan kehidupan seseorang, termasuk keselamatan seseorang. Namun sekali lagi bahwa itu harus didukung dengan bukti yang memadai ya. Jadi menurut kami sebagai sosiolog paling tidak harus juga ditelusuri tentang riwayat interaksi atau riwayat komunikasi dan tugas-tugas yang pernah dilakukan sebelumnya, apakah juga itu mempengaruhi gitu kepada kehidupan si korban ini dalam kesehariannya dan pada waktu yang dekat, termasuk juga pernyataan dia misalnya mau pindah setelah kendaraannya laku, itu artinya juga perlu seperti yang juga tadi disampaikan Bu Sri, itu ditelusuri gitu motivasinya atau penyebabnya apa, mengapa dia kok ingin pindah. Ya. Kondisi di TKP sekarang jadi saksi bisu dalam kasus ini, dan tugas polisi penyidik untuk merangkai satu demi satu buktinya untuk membuat terang ada tidaknya unsur pidana dan apa yang jadi penyebab atau bahkan motif kematian dari korban. Terima kasih Bu Sri, praktisi kepolisian Brigjen Polisi Purnawirawan Yosefa Sri Suwari dan sosiolog kriminal yang merupakan dosen purna dari Universitas Gadjah Mada, Suprapto. Terima kasih Bu Sri, terima kasih Pak Suprapto. Selamat malam. Terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. PPATK mendeteksi ratusan ribu penerima bansos terindikasi terlibat judi online. Apa langkah pemerintah menangani hal ini? Kami bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam.
Saudara, pemerintah salurkan bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat rentan dan keluarga prasejahtera pada Juli 2025 ini. Dan PPATK tidak memungkiri masih ada penyaluran bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Seperti contohnya yang satu ini, Kementerian Sosial saat berkoordinasi dengan PPATK terkait dengan data penerima bansos. PPATK menemukan data yang cukup mengejutkan, saudara. Berdasarkan data PPATK tahun 2024, ternyata ada sebanyak 571.410 nomor induk kependudukan atau NIK yang terindikasi melakukan praktik atau bermain judi online. Nah, adapun nilai transaksinya sangat fantastis. Hampir 1 triliun rupiah, tepatnya 957 miliar rupiah. Nah, jumlah itu mencakup 7,5 juta kali transaksi judi online. Lalu, apakah pemerintah akan mengambil langkah lanjutan dari temuan PPATK ini agar dana bansos sesuai dan tepat sasaran? Kita akan ulas usai tayangan yang berikut ini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengonfirmasi 500.000 lebih rekening penerima bantuan sosial pemerintah terindikasi terlibat judi online. Nilai transaksinya mencapai hampir 1 triliun rupiah. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana bilang, pemeriksaan ini baru dari satu bank saja. Ya, kita masih baru satu bank ya. Baru satu bank. Jadi kita cocokin nicknya. Ternyata memang ada ada nick yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol. Ya, itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga nicknya yang terkait dengan tindak pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu nicknya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme. Judol itu transaksi rata-rata didapatkan berapa itu dari 570 rekening ya, itu? Total hampir 1 triliun ya, lebih dari 900 M. Temuan PPATK ini di tengah pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat rentan dan keluarga prasejahtera pada Juli 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf berjanji akan menganalisa data rekening temuan PPATK tersebut. Mensos mengaku juga sudah berkoordinasi dengan PPATK untuk mendalami profil 28 juta rekening yang pernah menerima bansos. Ini tidak hanya soal yang bermain judol, tapi juga sedang diperiksa sekarang ini berapa saldo dari penerima bansos itu. Kalau nanti ada yang lebih dari 5 juta, 6 juta, 3 juta misalnya, itu pun juga sudah perlu untuk dilakukan pendalaman. Nah, ini adalah temuan pertama dari PPATK yang akan kita tindak lanjuti. Kita akan jadikan bahan untuk evaluasi terhadap semua penerima bansos kita. Menurut Direktur Kebijakan Publik Center of Economics and Law Studies, Selios Media Wahyudi Askar, penegakan hukum menjadi langkah yang paling efektif untuk mencegah penggunaan dana bansos untuk judi online kian meluas. Jangka pendek penegakan hukum, jangka panjang hukum tadi ya. Jelas pendampingan kepada masyarakat jangka panjang, tapi menurut saya penegakan hukum adalah langkah paling efektif dan berdampak yang harus dilakukan sekarang. Karena kekhawatiran saya, jujur saja, ada kepentingan ekonomi gelap yang hari ini dipertahankan. Mudah-mudahan hipotesis saya salah, karena ada hipotesis tentu saja dana judi mengalir ke banyak arah, ke politik, ke ormas, investasi ilegal, dan lain-lain. Dan mudah-mudahan ini keliru. Kementerian Sosial perlu mengambil langkah serius terhadap temuan 571.410 orang penerima bansos terindikasi melakukan praktik judi online. Pemerintah perlu memverifikasi apakah benar uang bansos yang diberikan pemerintah dipakai untuk judi online. Selain itu, pemerintah juga perlu mengkaji bentuk bansos yang selama ini diberikan, semata agar bansos tepat sasaran dan benar mengurangi beban masyarakat miskin. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa langkah lanjutan dari pemerintah soal temuan PPATK yang melihat ada rekening atau menemukan rekening penerima bansos terindikasi judi online? Dan bagaimana memastikan uang bansos benar-benar dipakai judol atau tidak? Kita bahas malam ini kembali bersama Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf dan ahli tindak pidana pencucian uang TPPU Yenti Garnasih. Selamat malam Pak Mensos dan Ibu Yenti. Selamat malam Mas Radi dan Bu Yenti.
Iya, ketemu lagi nih Pak Mensos. Tapi sebelum kita berdialog atau berdiskusi soal ini, saya bacakan dulu satu berita nih Pak Mensos ya. Dari Mensesnek, merespons temuan PPATK soal rekening penerima bantuan sosial terindikasi judi online, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang pemerintah mempertimbangkan untuk mencoret pemilik rekening dari penerima bantuan sosial. Nah, Mensesnek menambahkan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya data yang akurat agar program pemerintah bisa tepat sasaran. Sangat bisa, karena data kita sekarang by name by address, jadi ketahuan si A si B-nya, siapanya, ya, nomor rekeningnya. Nah, terdeteksi ini dipergunakan untuk kegiatan judi online, ya kita pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bantuan sosial gitu. Secara spesifik tidak, tetapi tentunya instruksi atau petunjuk dari Bapak Presiden sejak awal itu kan adalah bagaimana dengan kita merapikan data, kita berharap apapun program pemerintah itu diterima dengan tepat sasaran gitu. Baik, itu tadi pernyataan dari Mensesnek Prasetyo Hadi. Pak Mensos, jadi betul apa yang dikatakan Pak Mensesnek tadi bahwa semua penerima bantuan sosial yang terindikasi judi online akan langsung dicoret kalau ketahuan? Ya, saya kira saya sependapat dengan Pak Mensesnek ya. Oke. Dari awal memang Bapak Presiden meminta kepada kita itu untuk memperbaiki data. Bahkan beliau menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Karena menurut Presiden, bansos tepat sasaran itu diawali dari data yang akurat dulu. Sementara ini pemerintah belum pernah punya data tunggal. Setiap kementerian, pemerintah daerah punya data sendiri-sendiri. Maka itu beliau memutuskan untuk memberikan suatu instruksi bahwa kita harus punya data tunggal. Maka sejak Februari tahun 2025 kita telah memiliki satu data tunggal. Namanya data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang harus jadi pedoman bagi semua instansi pemerintah pusat dan daerah. Apakah data ini sudah sempurna? Belum. Data ini dinamis, setiap hari ada yang wafat, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang pindah tempat. Tentu ini adalah data yang perlu dimutakhirkan. Tetapi kalau ini terus-menerus kita mutakhirkan dengan melibatkan partisipasi publik, insya Allah data kita ke depan makin akurat. Maka itu sebelumnya saya ingin sampaikan, dari awal ada ditengarai bansos atau subsidi sosial kita tidak tepat sasaran. Ada lebih dari 500 triliun subsidi dan bantuan sosial yang diberikan itu ditengarai 50%, ada yang 45% tidak tepat sasaran, termasuk adalah bantuan pemerintah yang melalui Kementerian Sosial. Maka atas dasar arahan Presiden itulah kami terus mencoba untuk memperbaiki data itu. Karena yang diberi tanggung jawab BPS, maka kita melakukan koordinasi dengan BPS terus-menerus. Melakukan ground check, dan kita temukan ada 1,9 juta itu penerima bansos sudah bisa dinyatakan tidak layak karena sudah menjadi keluarga yang lebih mandiri. Itu misalnya temuan intern kita. Lalu ke depan ini makin semakin hari kita melangkah terus untuk memperbaiki data supaya bansos tepat sasaran, sampailah kita berkoordinasi dengan PPATK. Itu pun juga tentu dengan persetujuan Presiden. Kami izin Presiden untuk koordinasi, setelah itu seluruh data penerima bansos yang melalui Kementerian Sosial jumlahnya 28 juta lebih kami serahkan kepada PPATK. Sehari kemudian kami dapat kabar awal yang tadi sudah disinggung, ada sekian ratus juta yang diduga atau 500 juta lebih, 500.000 lebih yang terindikasi main judol yang tadi sudah digambarkan dengan sangat baik sekali. Nah, sekarang secara resmi baru kita terima ini hasil explore dari PPATK secara resmi. Suratnya kami terima. Nah, sekarang tim kami sedang mempelajari. Tentu nanti akan kelihatan mana rekening yang benar-benar memang digunakan oleh penerima bansos untuk main judi, mana yang hanya dimanfaatkan orang lain. Nanti itu dia. Itu menjadi pertanyaan saya selanjutnya, Pak Menteri. Kalau memang tadi opsinya adalah kalau ketahuan dicoret saja gitu dari penerima bantuan sosial. Tapi kalau
ya tadi yang disinggung oleh Pak Menteri, tapi kalau rekening ininya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, nah cara mendeteksinya bagaimana itu kira-kira nanti? Ya, bisa kelihatan di sini karena ini saya baru informasi awal ya. Ada yang mungkin katakanlah transaksinya itu sampai di atas 1 miliar, kan itu aneh. Aneh, ya betul. Kalau misalnya 1.000, 2.000, 5.000 itu kita akan dalami lebih lanjut. Kalau memang beliau itu atau penerima bansos ini bermain judi, artinya menerima bansos tidak untuk peruntukannya, maka itu merupakan pelanggaran. Dan kalau itu memang melakukan pelanggaran, maka seperti kata Mensesnek, dipertimbangkan untuk dicoret dan tidak menerima bansos lagi. Baik, saya ke Bu Yenti. Bu Yenti tadi disinggung oleh Pak Menteri, ada transaksi aneh juga ketika ada penyampaian bansos, ternyata rekening itu punya saldo misalnya ini 1 miliar begitu. Ini saya melihat justru ada indikasi praktik tindak pidana pencucian uang juga kalau begitu. Nah, menurut Bu Yenti gimana mendeteksi? Kalau tadi kalau Pak Menteri cukup mudah sebenarnya untuk mendeteksi, tapi dari POV-nya Bu Yenti untuk mendeteksi lebih dalam lagi soal praktik TPPU dalam yang disisipkan dalam bantuan sosial yang disalahgunakan menjadi judi online ini bagaimana, Bu? Ya, baik. Jadi ini kan ternyata baru saya dengar dari Pak Menteri, ini adalah inisiatif dari kementerian meminta hasil analisis atas apa yang dikirimkan, bahwa kemungkinannya begini kan, kementerian mengirimkan nomor rekening penerima bantuan sosial. Kemudian dimintakan dan ternyata hasilnya seperti ini, 571.000 itu ada sebagian besar mungkin ya terlibat judol dan yang lain adalah korupsi dan juga terorisme katanya gitu ya. PPATK itu kan memang didirikan berkaitan dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Artinya bahwa transaksi-transaksi yang mencurigakan, termasuk tadi kan ada transaksi mencurigakan bahwa penerima bansos kok uangnya ada saldonya 1 miliar atau pernah terjadi transaksi aliran 1 miliar itu kan sangat aneh. Nah, keanehan ini bisa jadi memang punyanya dia dan dia menerima bansos. Mohon maaf ya Pak Menteri, ada beberapa memang datanya nggak benar, orang yang berhak tidak terima, malah orang-orang yang kaya terima. Nyasar gitu ya Bu ya? Itu ada kan keluhan-keluhan seperti itu ya. Itu yang ada, tapi juga lebih pada jangan-jangan memang seperti ini polanya judi online dan TPPU, yaitu para pelaku atau bahkan bandar itu pinjam rekening-rekening dari orang-orang tertentu, bisa jadi menggunakan rekening-rekening yang masuk bansos. Dan ini juga harus kita cermati, kenapa yang diarah adalah orang-orang yang menurut kita seharusnya dari tingkat sosial yang sangat lemah lah, makanya dia mempunyai hak atas bantuan sosial. Jangan-jangan ini menjadi modus dari para pelaku judi online, dan kemudian begitu menampung uangnya mengalir, itu adalah tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya di satu sisi kita masih punya hutang bahwa judulnya Komdigi itu belum selesai. Nah, ini kan penting sekali. Iya, itu penting. Karena apa? Para pelaku ini menjadi tidak takut. Karena apa? Kasus itu kan nggak juga selesai. Nanti kita melakukan ini pun nanti gampang. Apalagi ada Pak Mensos, apa tahu dibantu Pak Mensos gitu ya. Ini pikirannya pelaku, nah, itu bisa jadi gitu kan. Ya ini juga, karena gini, kita harus sampaikan bahwa orang yang melakukan judi online-nya sendiri itu ada pidananya. Jadi makanya saya agak keberatan kalau dikatakan bahwa masyarakat itu korban. Ya tidak korban, karena kita sudah tahu judi itu tidak boleh, apalagi online kan gitu. Tapi penegakan hukumnya PPATK juga harusnya segera, tidak hanya kepada Pak Menteri ya, harusnya data ini juga diberikan kepada penegak hukum, kepada kepolisian kalau ini judi. Nah, polisi akan melihat, jadi dibantu Menteri Sosial jalan, karena itu nanti berkaitan dengan tadi Mensesnek bahwa nanti akan di-cut, tapi hukum harusnya sudah jalan, tidak harus ke Pak Menteri. Pak Menteri sudah bagus minta seperti ini inisiatif. Nah, ini harusnya PPATK memberikan juga, kepolisian harusnya sekarang sudah dapat. Ketika Pak Menteri sudah mendapatkan data LHA yang terindikasi ada judi online dan juga ada korupsi dan bahkan terorisme. Ini harusnya di tangan penegak hukum dan untuk ditelusuri. Begitu. Baik. Nah, kalau gitu saya tanya juga ke Pak Mensos. Tadi sudah disinggung oleh Bu Yenti soal dorongan penegakan hukum. Memang ini bantuan sosial
yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu begitu. Tapi di situ jika memang ada celah pidana dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, otomatis dorongan penegakan hukum juga harus ada. Sudah ada koordinasi dengan Polri atau dengan sekarang kalau saya nggak salah, koreksi kalau saya salah, ada Satgas Judol juga kalau nggak salah Pak Menteri ya? Ya, jadi kami baru terima resmi hari ini, kita akan mempelajari sekali lagi. Jadi yang kita kirimkan ke PPATK itu adalah NIK dari keluarga penerima manfaat. NIK dari penerima bansos. Nah, NIK penerima bansos ini ditabrakkan oleh PPATK dengan NIK yang dianggap sebagai pemain judol gitu. Nah, setelah ditabrakkan sekitar 9 juta lebih pemain judol yang ditengarai main judol oleh PPATK itu ada 571 rekening yang menjadi bagian dari 9 juta lebih itu. Maka ini NIK-nya, bukan nomor rekeningnya. Ini yang saya mungkin perlu jelaskan. Kemudian yang kedua, ya Bu Yanti, saya terima kasih. Memang ini adalah bagian dari penelusuran kami untuk menindaklanjuti arahan Presiden agar penerima bansos ini memang benar-benar mereka yang berhak. Maka itulah kami serahkan rekeningnya. Lalu setelah kami terima akan kita telaah mana ya potensi-potensi yang ini mungkin dipergunakan orang lain. Tadi kan sudah disebut. Bisa jadi nomor rekening ini diperjualbelikan karena mereka mungkin juga punya nomor rekening di beberapa tempat ya. Yang kedua, ya apakah memang benar-benar mereka ini main sendiri atas kesadaran sendiri. Nanti kita lihat. Itu yang akan ada unsur tindak pidananya, tentu kita serahkan nanti kita akan koordinasi dengan PPATK, apakah akan diteruskan kepada APH, para penegak hukum, atau seperti apa, saya masih belum bisa menyampaikan hal ini. Tetapi pastinya tentu penegakan hukum harus jalan. Kita mendukung penegakan hukum itu berjalan. Tetapi ke dalam karena ini ada evaluasi yang akan kita jadikan pedoman pada penyaluran triwulan ketiga, maka menjadi penting buat kami untuk benar-benar bisa mendalami dengan baik profil dari 500.071 ini, 571.000 ini menjadi penting. Untuk itu ke depan ini mungkin minggu depan kita akan bisa sampaikanlah hasil pendalaman kita untuk secara bertahap begitu. Termasuk ini itu sebagai pertanggungjawaban ke publik. Ya betul. Termasuk kemarin kan kita juga diskusi nih Pak Menteri bahwa Anda juga di Kementerian Sosial akan melakukan profiling atau analisa profil penerima bansos dan PPATK ini. Termasuk tadi ya mengklasifikasi mana benar-benar yang main judi online, mana yang benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Begitu ya Pak Menteri kira-kira? Iya betul. Betul. Dan ini datanya udah mulai kita terima ini. Per hari ini udah mulai kita terima dan ini mulai kita dalemin. Ya nanti pasti banyak yang mengejutkan lah. Baik, terakhir saya ke Bu Yanti kalau gitu. Bu Yanti, ini PPATK juga sebenarnya tidak boleh berhenti sampai di sini kalau menurut saya ya. Karena ya kalau ibarat kalau penjahat dikejar kemana saja kan akan bersembunyi begitu. Nah kira-kira bagaimana peran PPATK ke depannya untuk mendeteksi transaksi-transaksi mencurigakan terkait dana bantuan sosial ini terutama yang disalahgunakan untuk judi online? Ya, ini kan kalau saya fokus pada apa yang dihasilkan oleh PPATK, tidak ini ya, saya kira tidak ada kaitannya dengan bagaimana Pak Menteri nanti progresnya. Itu urusan kementerian sendiri dengan nanti urusannya dengan bahwa para penerima itu betul-betul tidak salah sasaran. Tetapi dengan adanya inisiatif dari Presiden dan dari Menteri dan minta NIK-nya penerima bantuan itu dengan NIK itu mempunyai rekening ini, nah ini yang harus dicermati bahwa para pelaku, saya tidak yakin kalau semua itu penerima ya Pak ya, karena 500.000 sekian lah ya. Yang kita khawatirkan justru ada modus para pelaku-pelaku ini kan karena saya katakan bahwa ada kasus judol yang besar sekali tidak tuntas, maka mereka ini sekarang mencari sasaran menggunakan KTP siapa, menggunakan rekening siapa, dicarilah rekening yaitu dari penerima dana sosial
yang kemungkinannya kecil untuk dicurigai. Itu kan penting. Kemudian nanti PPATK itu harus sudah tidak perlu lagi menunggu Pak Menteri apa-apa, itu udah PPATK ke penegak hukum. Apalagi disebutkan ada korupsi dan terorisme. Dan kemudian judulnya, tolong itu nanti penegak hukum itu juga yang harus dipidana itu juga penyelenggaranya, selain pelakunya, penyelenggaranya, bandar, juga penyebar iklannya ya, iklannya, itu semua ada ancaman pidananya. Dan yang disasar justru masyarakat menengah ke bawah ini yang celaka begitu ya. Ini yang jadi harus perhatian, dan yang jadi korban penerima bansos akhirnya dikaburkan oleh oknum-oknum pelaku judi online ini. Baik, nanti kalau kata Pak Menteri tadi, minggu depan, sepekan ke depan sebagai pertanggungjawaban publik pasti akan ada keterbaharuan juga informasi yang akan disampaikan untuk mendeteksi atau analisis profil tadi, mana yang benar-benar penerima bansos, mana yang akunnya atau nicknya disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk bermain judi online. Terima kasih Pak Menteri Sosial, Pak Saifullah Yusuf sudah bergabung bersama kami, dan juga Ibu Yenti, terima kasih banyak sudah berbagi pandangannya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa lagi Bapak dan Ibu. Selamat malam. Malam. Setelah jeda, saudara, sidang kasus ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo telah dihentikan di Pengadilan Surakarta karena eksepsi pihak tergugat dikabulkan. Namun pihak penggugat kini tengah menyiapkan banding agar pengusutan kasus ijazah Jokowi terus bergulir. Selengkapnya kami bahas setelah jeda di Sapa Indonesia Malam.
Saudara, sidang kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah dihentikan oleh Pengadilan Surakarta karena eksepsi pihak tergugat dikabulkan. Namun pihak penggugat kini tengah menyiapkan banding agar pengusutan kasus ijazah Jokowi terus bergulir. Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan eksepsi tergugat, yakni pihak Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Hal itu terungkap dalam putusan sela kasus gugatan ijazah Jokowi Kamis lalu. Majelis Hakim menyatakan eksepsi yang dikabulkan itu jadi putusan akhir dalam perkara ini, tapi memberikan waktu 14 hari bagi penggugat untuk ajukan banding. Jadi untuk perkara nomor 99 ya, antara Dr. Muhammad Taufik melawan Insinyur Joko Widodo dan kawan-kawan, kemarin acaranya adalah putusan sela ya. Jadi putusan sela itu adalah untuk memutus mengenai adanya eksepsi atau keberatan tentang kewenangan mengadili ya. Jadi di dalam putusan sela itu kita baca bahwa pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya, sehingga dengan adanya putusan sela itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Penggugat ijazah Jokowi Muhammad Taufik kecewa karena Pengadilan Negeri Surakarta menggugurkan gugatan perdatanya. Tetapi ia memastikan banding akan diajukan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Senin pekan depan. Kemungkinan besar saya ajukannya hari Senin. Prosedur banding itu kan 14 hari. Jadi kami masih memiliki waktu dari kemarin sampai 14 hari. Itu hitungannya hari kerja, artinya Sabtu Minggu tidak dihitung. Prosedurnya saya harus membuat surat kuasa dulu. Harapan dengan banding, masa sih ijazah itu sampai kiamat tidak muncul begitu loh. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi YB Irfan bilang, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi, terutama soal kompetensi absolut dari para tergugat. Dengan demikian, PN Surakarta tak dapat melanjutkan sidang kecuali jika penggugat mengambil langkah banding. Dengan adanya putusan sela oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara di dalam amarnya mengabulkan eksepsi kompetensi absolut para tergugat, maka berakhirlah sudah perkara tersebut untuk tidak berlanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Nah, kecuali banding. Sesuai undang-undang, punya waktu 14 hari sampai tanggal 24 7 Juli untuk mengajukan banding. Di sisi lain, penggugat ijazah Jokowi juga menyiapkan langkah lain, yakni gugatan baru ke instansi yang mengeluarkan ijazah, Universitas Gadjah Mada. Tim Liputan, Kompas TV. Dan kita bahas rencana penggugat ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang ajukan banding pasca Pengadilan Negeri Surakarta menghentikan persidangan setelah eksepsi tergugat dikabulkan bersama Muhammad Taufik, penggugat ijazah Jokowi. Lalu juga ada kuasa hukum Jokowi JB Irfan dan pakar hukum perdata Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Adi Sulistiono. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam, baik. Mas Radi. Baik, terima kasih sudah menyelongkan waktu sebentar ini. Pak Taufik ya. Kan tahu ini eksepsinya sudah dikabulkan dan sidangnya dihentikan. Tapi Pak Taufik bilang akan banding, siap untuk banding. Kira-kira apa yang disiapkan untuk banding pekan depan? Ya, alasan kita banding karena yang pertama putusan itu tidak menyebut bahwa kami tidak memiliki legal standing. Artinya kami sah memiliki legal standing. Kemudian yang kedua, substansi dari putusan itu belum menyentuh tentang pokok perkara. Padahal dari awal kami mengatakan kami menginginkan ijazah itu hadir supaya tercerahkan dan selesai semuanya. Dan yang lebih penting dari itu semua, kalau kami melihat menurut saya putusan itu tidak tepat ya. Kenapa? Karena di dalam posita, di dalam narasi kami juga tuntutan kami itu tidak ada satu kalimat pun yang mengatakan meminta membatalkan. Apakah membatalkan pemilihan wali kota, gubernur, presiden, atau membatalkan ijazah? Tidak. Sama sekali kami hanya menginginkan sebagai warga negara Indonesia dan pembayar pajak sehingga memiliki legal standing supaya persidangan itu dilanjutkan,
Bahkan dari awal hakim sudah menjadwalkan putusan sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025. Tetapi kami sudah diberitahu kawan-kawan yang sebelumnya mengajukan gugatan serupa, baik ke TUN Pengadilan Jakarta Timur, Jakarta Selatan, juga berakhir digugurkan pada taraf eksepsi. Jadi ini bukan satu hal yang mengejutkan bagi kami, cuman kalau pertimbangannya adalah kompetensi absolut kami tolak. Kenapa? Karena ada gugatan main-main yang diajukan oleh Boyamin dan kawan-kawan tentang penjualan mobil SMK, padahal mereka tidak pernah membeli, juga tidak pernah janjian atau tidak pernah inden mobil SMK. Tapi gugatan itu jalan terus. Begitu Mas Radi. Baik, itu ini kan berarti kami. Ya, nanti minggu depan kan ada law action lagi nih kalau berarti untuk ini tidak berhenti di sini. Kalau gitu saya tanya juga Kalau gitu saya tanya juga ke Pak Irfan, gimana ngadepin law action yang kayaknya nggak berhenti di sini aja nih, Pak Irfan? Terima kasih Pak Rudi. Pertama kami akan menanggapi adanya putusan Pengadilan Negeri Surakarta melalui putusan sela yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili sebagaimana yang telah diunggah oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Kamis kemarin. Nah, kalau kita perhatikan dalam pokok gugatan tersebut bahwa Pak Taufik sebagai penggugat ini kan menduga bahwa Pak Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta, gubernur DKI Jakarta, dan sebagai Presiden Republik Indonesia ini menggunakan ijazah palsu kan demikian. Namun karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak KPU, UGM maupun SMA 6 yang pada akhirnya Pak Jokowi tetap lolos bahkan terpilih dan akhirnya dilantik untuk menduduki jabatan baik sebagai wali kota Surakarta, kemudian gubernur DKI, dan sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 2014, ini kan terdapat adanya perluasan mengenai kewenangan mengadili oleh PT UN yang semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 bahwa kewenangan PT UN sebatas untuk mengadili adanya keputusan tata usaha negara atau yang disebut bersaking. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 2014, maka kewenangan PT UN tidak sebatas untuk mengadili bersaking yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, akan tetapi memiliki kewenangan pula untuk mengadili pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat yang lazimnya dikenal perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau unrehmatic operator. Ya, ini kan jatuhnya sebenarnya perdata kalau begitu jadinya. Makanya kalau setelah jeda nanti saya akan gali lebih dalam juga ke perspektif perdatanya kepada Pak Adi Sulistiono sebagai pakar hukum perdata. Bagaimana perspektif hukum dari Pak Adi soal keputusan PN Surakarta ini untuk mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan tidak berwenang. Apakah ini sudah sesuai dengan hukum acara perdata atau tidak? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami.
kita bahas lebih dalam lagi secara substansial soal perspektif perdata yang sudah kita saksikan bersama-sama atau kita peroleh informasinya bahwa PN Surakarta mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu. Pak Adi, ini kalau saya seperti yang saya tanyakan tadi, kalau dari perspektif hukum perdata, apakah keputusan PN Surakarta untuk mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan tidak berwenang ini sudah sesuai dengan hukum acara pidana, Pak Adi? Terima kasih Mas Radi. Jadi ini masalah gugatan Bapak Dr. Muhammad Taufik terhadap kuasa yang diwakili oleh Pak Dr. Irfan ini memang Pak Irfan tergugat 1, tergugat 2, dan 3 mengajukan eksepsi. Jadi eksepsi itu sebagai hak dari tergugat terhadap gugatan penggugat yang bukan terkait dengan pokok perkara, tapi terkait dengan syarat formil. Jadi atau prosedur gugatan bisa juga terkait dengan pengadilan tidak berwenang atau kompetensi absolut relatif, bisa juga terkait dengan gugatan tidak jelas, bisa juga dengan gugatan prematur atau nebis in idem, atau terkait dengan eksepsi surat kuasa khusus tidak sah. Nah, terkait dengan gugatan dari Mas Dr. Muhammad Taufik, para tergugat sepakat mengajukan eksepsi tentang pengadilan tidak berwenang. Kemudian majelis hakim yang diketuai Pak Putu Gede Haryadi memberikan putusan sela yang mengabulkan eksepsi, ya kan, mengabulkan eksepsi putusan sela ini bukan terkait dengan bukan terkait dengan pokok perkara, tetapi ini terkait dengan terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh para tergugat. Nah, terhadap putusan ini sudah barang tentu penggugat bisa melakukan banding, ya kan, atau sampai kasasi. Tapi bisa juga kalau melakukan banding, nanti majelis banding akan memeriksa eksepsi dari apa yang diputus oleh pengadilan negeri sesuai dengan apa gugatan yang diajukan oleh Bapak Dr. Muhammad Taufik. Tetapi bisa juga mencabut gugatan untuk memperbaikinya, kemudian menggugat kembali. Nah, tergantung nanti Pak Dr. Muhammad Taufik mau milih mana, atau lewat atau lewat nanti mengajukan gugatan. Baik, Prof. Adi, PN Surakarta ini kan bilang juga bahwa bukan ranah mereka sebenarnya untuk menangani perkara keaslian ijazah Jokowi ini. Nah, melihat akan ada ajuan banding, menimbang juga dengan pernyataan dari PN Surakarta ini tadi, kira-kira menurut Anda kasus ini bisa berlanjut apa sebenarnya harusnya stop di sini? Kalau nanti Mas Dr. Muhammad Taufik mengajukan banding, berarti nanti majelis banding akan memeriksa lagi apakah putusan sela yang dilakukan oleh pengadilan negeri itu sudah sesuai atau enggak, ya kan? Kemudian kalau itu ternyata sudah sesuai, dikuatkan. Kalau tidak kan berarti ditolak kan berarti langsung pengadilan negeri akan memeriksa pokok perkaranya, gitu. Tergantung nanti perspektif majelis banding yang akan memeriksa terkait dengan putusan sela yang diajukan, yang diputus oleh pengadilan negeri atas dasar eksepsi yang diajukan para tergugat. Pak Taufik, kalau gitu saya ke Pak Taufik lagi nih. Kalau misalnya nanti banding juga gagal, langkah apa lagi selain gugatan ke UGM dan KPU? Tapi banding ini juga akan nyasarnya ke pihak universitas dan KPU katanya ya? Ya. Saya menjawab dua hal. Satu, saya jawab pertanyaan Prof. Adi dulu. Memang benar. Skenario kami itu, Mas Radi dan Prof. Adi, itu kami ada 3. Satu, kami menyatakan banding. Yang kedua, kami memperbaiki gugatan, tetapi dengan subjek dan objek yang berbeda. Yang ketiga, ini yang menarik ini, kami akan mengajukan apa yang disebut citizen lawsuit, ya. Jadi kami akan mengajukan citizen lawsuit ya, yang artinya saya akan mengajukan gugatan di pengadilan Surakarta sebagai bagian dari kepentingan publik, ya.
Ya, citizen Ya, lawsuit baik. ini dimaksudkan untuk melindungi semua warga negara. Jadi skenario kami itu ada 3. Dan yang ketiga kemungkinan kami akan menggandeng Baik. mereka yang dulu pernah mengajukan gugatan di dalam kasus Blok Cepu, yaitu Terakhir. dosen Ya. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Baik, Wirawan kami tangkap. Ahmad. Begitu Mas Radi. Baik, kami tangkap. Terakhir saya ke Pak Irfan. Pak Irfan, kalau gitu melihat tadi pernyataan Pak sebelumnya ingin ada citizen lawsuit, apa yang Anda ingin tanggapi soal ini? Singkat saja, Pak. Sebelum saya masuk pada gugatan CLS yang sementara ini masih dalam bentuk wacana, saya perlu menanggapi terlebih dahulu apa yang telah dikemukakan oleh sahabat saya, Bapak Dr. Muhammad Taufik, bahwa berkaitan dengan putusan nomor 99 tentang gugatan adanya dugaan ijazah palsu oleh Pak Jokowi dengan gugatan mengenai wan prestasi mobil SMK karena tidak bisa diproduksi sebagai kita fokus ke ijazah dulu nih Pak. Oleh putranya Pak Boyamin, itu suatu perihal gugatan yang berbeda. Jadi perihal gugatan yang diajukan oleh Bapak Dr. Muhammad Taufik ini adalah gugatan mengenai PMH atau perbuatan melawan hukum, sedangkan gugatan yang diajukan oleh putranya Bapak Boyamin ini adalah mengenai wan prestasi. Baik. Sehingga saya garis bawahi tidak adanya suatu disparitas. Ya, ini masih ada berkenaan dengan wacana untuk mengajukan gugatan CLS, tentu mohon dipersingkat Pak ya. Belum bisa memberikan suatu pendapat yang lebih dalam karena hal itu belum diformulasikan di dalam gugatan dan juga belum didaftarkan, sehingga tidak tepat apabila suatu hal yang masih dalam bentuk wacana kami memberikan suatu tanggapan. Ya, kami tangkap. Begitu Mas Radi. Baik Pak Irfan, ini sepertinya ya masih ada 1 pekan ke depan ada tadi citizen lawsuit, ada law action yang baru. Kita akan nantikan juga bareng-bareng kalau memang ini bisa berlanjut, ya pasti publik juga akan terus menyoroti kasus ini. Terima kasih Bapak telah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini. Sehat selalu, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Saudara, setelah jeda masih ada berita menarik lain yang akan kami sajikan di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Viva, hadiah miliar.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Saudara mencabut rencana pemangkasan luas rumah subsidi. Hal itu disampaikan Menteri Marwarar Sirait dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI pada Kamis sore. Menurut Menteri PKP, pencabutan atau pembatalan wacana luas minimal rumah subsidi 18 meter persegi karena banyaknya respons negatif dari masyarakat. Ara menjelaskan ide rumah subsidi dengan luas 18 meter persegi itu bermula dari karena kami mendengar banyak sekali anak muda yang ingin tinggal di kota, tapi kalau tanahnya di kota mahal mau diperkecil. Tapi sudah mendengar begitu banyak masukan, termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi 5, maka saya sampaikan secara terbuka permohonan maaf dan saya cabut ide itu. Ya, terima kasih. Sapa Indonesia Malam kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Saudara, polisi tetapkan perempuan berusia 23 tahun Misri Puspita Sari sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi yang tewas di tangan atasannya sendiri. Kuasa hukum Misri meminta agar kliennya dapat menjadi justice kolaborator sambil menunggu jawaban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kuasa hukum menilai Misri adalah saksi kunci yang mengetahui siapa pelaku penganiayaan hingga Nur Hadi tewas di villa. Sebab perempuan asal Jambi itu diajak tersangka untuk menemani di privat villa di Gili Trawangan, Lombok Utara. Sebelumnya Misri ditetapkan sebagai tersangka bersama dua perwira Polri, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra yang merupakan atasan Brigadir Nur Hadi. Baru tadi.